Nah, bukan berarti saya pintar menghidupkan pohon, bukan itu. Jadi di sini tuh kita hanya bisa berusaha, seperti yang kita tahu, yang menentukan itu adalah yang Maha Kuasa yang di atas. Nah, seperti itu. Nah, jadi ini hanya suatu gambaran atau mungkin pengalaman yang saya alami, saya bagikan ke teman-teman. Nah, alangkah baiknya teman-teman hati-hati ketika melakukan penanaman awal. Nah, itu saja. Nah, oke sahabat BMC, di video kali ini saya akan berbagi pengalaman bagaimana caranya mengatasi bahan anting putri yang ini sudah hampir mati, teman-teman. Nah, kondisinya seperti ini. Ini sudah lumayan membaik kondisinya. Di sini sudah ada daun, meskipun ini sudah kondisinya masih kuning, dan beberapa sudah mulai hijau. Nah, ini untuk bahannya sendiri cukup lumayan bagus, teman-teman, terutama di perakaran, begitu juga di gerak dasar ya. Nah, ini cukup lumayan bagus ya. Jadi awalnya ini untuk bahan anting putri bogel ini milik teman saya. Nah, yang mana teman saya itu benar-benar baru mulai suka dengan bonsai seperti itu. Nah, jadi karena salahnya penanganan ketika bahannya ini baru datang, dia salahnya di penanaman. Nah, seperti itu. Nah, jadi di video ini saya akan bagikan apa saja kesalahannya dan bagaimana cara mengatasinya. Karena pada awalnya, sebelumnya maksudnya, untuk bahan ini ketika saya dikasih bahan ini sudah hampir tidak ada getahnya. Nah, hampir tidak ada getahnya, terus daunnya tinggal beberapa dan akhirnya rontok semua. Nah, ini adalah daun baru, teman-teman. Semua ini daun baru yang baru tumbuh ya. Nah, seperti ini kondisinya sudah cukup lumayan bagus perkembangannya. Nah, pertumbuhannya cukup lumayan bagus, dan di sini juga banyak calon-calon tunas ya, calon-calon daun. Nah, contohnya seperti ini, yang ini. Nah, ini sudah sekitar hampir 2 mingguan, hampir 3 mingguan bahan ini saya tanam di sini. Nah, awalnya teman saya itu baru mulai suka, baru pemula lah. Nah, jadi teman saya itu beli bahan. Nah, orangnya itu masih kecil atau masih anak-anak ya. Nah, jadi dia baru mulai suka, terus dia beli dari petani. Nah, ketika bahan ini datang kondisinya sangat bagus, subur, hanya saja sedikit kuning. Nah, kata teman saya itu. Nah, akhirnya karena dia menginginkan bahan ini menjadi bahan yang bagus dan subur ke depannya, nah, disitulah dia mengganti potnya atau mengganti medianya. Dia memberikan media yang cukup bagus dan begitu juga menggunakan pot yang cukup besar. Nah, media bagus di sini maksudnya dia itu menggunakan pasir malang, karena sebelumnya datang bahan ini adalah medianya dari tanah katanya. Nah, terus dia melakukan penanaman atau pembongkaran dari media awalnya atau pot awalnya itu, dia memberikan pot yang cukup besar. Nah, akhirnya selang beberapa minggu, singkat cerita ya, selang beberapa minggu, kurang lebih 3 mingguan, nah, menurut keterangannya daunnya menguning dan rontok, habis daunnya. Bahkan di sini sampai mati cabang kedua ini saya potong, teman-teman. Nah, ini sampai mati, ini benar-benar mati awalnya. Ketika saya dikasih maksudnya. Nah, ini sampai mati. Terus jadi sebenarnya ini teman saya itu minta tukeran gitu. Kita tukeran bahan yuk, saya punya anting putri, kasih aja saya sancang ya, yang biasa-biasa aja lah. Yang penting udah ada gerak dasarnya, ada akarnya gitu. Nah, dia perlihatkan fotonya untuk bahan anting putri ini cukup lumayan bagus, dan teman-teman juga tahu ya, karena bahan anting putri itu kan lebih mahal ketimbang bahan sancang. Nah, jadi ya udah deh, bawa sini, saya bilang gitu. Akhirnya dibawa, terus saya lihat, waduh, ini sudah mati, ini saya bilang gitu, ini sudah mati. Jadi gimana ini? Ya udah, kamu ambil aja sancangnya, enggak apa-apa, meskipun ini mati ya enggak apa-apa lah. Yang penting kamu punya bonsai, kamu nggak rugi banyak, saya bilang gitu. Nah, akhirnya dia mau saya kasih sancang yang cukup lumayan bagus juga. Bahkan itu sudah ada percabangan, tinggal dia memecah ke anak cabang. Nah, untuk besaran sancangnya juga hampir sama segini, hanya saja
lebih tinggi dari ini untuk bahannya. Nah terus akhirnya saya bongkar. Nah saya bongkar, medianya itu menurut saya cukup lumayan bagus karena itu media standar. Yang dia pakai itu pasir Malang full. Nah saya bongkar, akhirnya di bagian bawah, di akar ini banyak akar yang busuk. Di ujung-ujung akar itu banyak yang busuk. Malahan di bahan ini sudah ada akar serabut. Akar serabutnya banyak sekali. Namun akar serabutnya itu udah berwarna coklat. Nah, akhirnya satu pun akar serabut itu nggak ada, masih yang segar dan putih. Semua sudah berwarna coklat. Jadi ini menurut saya itu 40% ya harapan untuk hidup bahan ini. Nah ketika saya korek untuk batangnya itu tidak mengeluarkan getah, warnanya sudah kekuning-kuningan. Nah akhirnya waduh ini nggak bisa, ini mati ini, saya bilang gitu. Akhirnya saya bongkar, terus saya potong semua akar serabutnya. Begitu juga akar-akar yang besar-besar ini, sebagian setengah-setengah itu membusuk. Nah saya potong, saya cari yang buang yang busuk. Nah akhirnya saya tanya dia, kamu pakai media apa awalnya menanam? Ya ini pasir Malang sama apa namanya itu, kotoran kambing katanya. Terus kotoran kambingnya kamu dapat di mana? Saya beli di stan bunga. Nah itu sudah halus katanya. Namun kalau sudah halus itu tidak menjamin bahwa kotoran kambing itu sudah aman gitu, karena bisa saja itu belum difermentasi, hanya saja digiling atau dihaluskan seperti itu. Nah itu salah satu penyebabnya yang menyebabkan bahan ini membusuk, karena medianya panas, karena itu kotoran kambingnya itu belum difermentasi. Nah itu penyebab daripada bahan ini menjadi hampir mati dan membusuk. Nah maka dari itu teman-teman berhati-hati menggunakan pupuk kandang, terutama kotoran kambing atau apapun itu. Kalau tidak difermentasi itu ya tetap aja tidak aman. Nah seperti itu. Nah jadi saya bongkar, saya potong. Nah tips dari saya untuk menangani pohon seperti ini, yang sudah menurut saya sudah sekarat ya, sudah 40% harapan untuk hidup. Nah jadi bongkar dulu, terus cuci semua sampai ke batang, dan akar-akarnya itu disikat pakai sikat yang halus agar jamur-jamur yang menempel karena disebabkan oleh pupuk kandang itu sendiri bisa hilang. Bila perlu pakai sabun cuci sedikit aja, pakai sabun cuci perabotan piring gitu ya. Nah setelah saya cuci, saya potong. Nah saya diamkan beberapa jam sehingga itu mengering. Nah akhirnya saya kasih di luka potong akarnya itu, saya kasih salep kambium, saya tutup pakai salep kambium luka potongnya. Belum, itu terakhir teman-teman. Jadi sebelumnya saya rendam dulu, saya rendam memakai anti stres, obat anti stres. Nah saya rendam, saya menggunakan obat ini ya, atau atonik ini. Nah kalau teman-teman tidak ada atonik, bisa juga pakai B1. Nah itu jangan banyak-banyak, cukup 5 tetes saja dengan air sekitar ya kurang lebih 3 liter lah. 3 liter air itu kasih 5 tetes, agar rendam di bagian badan ini ya, segini aja, yang ke akar itu direndam. Nah bisa pakai atonik, bisa pakai B1. Nah terus setelah saya rendam sekitar 1 jaman, saya angkat. Udah itu saya lapisi di bagian luka potong, bagian akarnya ini dengan salep kambium. Nah salep kambiumnya itu yang saya buat kemarin teman-teman. Nah saya pergunakan salep kambium yang buatan saya sendiri. Dan akhirnya saya melakukan penanaman. Nah penanamannya di sini juga sangat penting. Nah ini tips dari saya lagi. Teman-teman kalau bisa jangan menggunakan pasir Malang dulu. Nah bukan berarti pasir Malang itu jelek, enggak, tapi itu kan lebih porosnya itu lebih porositasnya itu maksimal. Nah di sini saya sarankan memakai pasir kali yang kasar seperti ini. Nah teksturnya kasar seperti ini teman-teman. Nah itu bisa teman-teman pakai untuk penanaman awal. Nah jangan sekali-kali menggunakan pupuk. Nah seperti itu. Nah akhirnya saya tanam, berselang sekitar seminggu lah kurang lebih itu. Sebelumnya saya taruh di tempat teduh, saya taruh di bawah emperan ya,
sama sekali nggak kena sinar matahari langsung, hanya kena angin aja. Namun tidak saya sungkup ini. Nah, akhirnya selang seminggu lebih itu ada pertumbuhan. Awalnya ini pertama kali ini dah. Nah, ini teman-teman. Ini yang pucuknya yang paling besar ya. Ini pertama kali saya lihat, oh ternyata bisa hidup gitu. Nah, akhirnya pohon ini bisa selamat, bisa hidup sampai sekarang ini ya. Nah, bisa dilihat. Nah, mungkin di awal teman-teman kira ini baru mulai mati nih. Ini baru mulai hidup teman-teman. Nah, kondisinya seperti ini. Nah, jadi seperti itulah kalau kita cara menangani pohon yang sudah kondisinya sudah bisa dibilang sudah setengah mati seperti itu. Nah, ini berlaku tidak hanya di anting putri, semua pohon teman-teman, termasuk sancang ya. Nah, karena saya juga sangat sering sekali mengalami kegagalan ketika saya melakukan penanaman. Nah, dari situlah saya tahu pengalamannya seperti apa, seharusnya penanganannya untuk bahan yang baru datang seperti apa, seperti itu. Nah, jadi kalau teman-teman membeli bahan khusus pemula ini ya, yang baru beli bahan baru datang, jangan langsung dikasih pupuk untuk di medianya. Usahakan disesuaikan dulu, sehatkan dulu pohonnya atau bahannya. Nah, nanti ketika dia sudah ada perkembangan lagi dari awal penanaman itu, baru teman-teman kasih pupuk. Nah, kasih pupuknya itu bisa di bagian atas ya, dengan pupuk kandang. Nah, nanti kalau pupuk kandang kita taruh di bagian atas, ketika kita melakukan penyiraman kan airnya bisa turun. Tidak selalu harus pupuknya itu berada di dalam media. Nah, kalau yang di dalam media itu biasanya pupuknya yang pupuk kimia. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, jadi semoga bisa bermanfaat ya buat teman-teman pemula seperti saya ini. Jadi di sini saya hanya sharing ya, terutama pada teman-teman pemula. Nah, kalau untuk para senior sih mungkin sudah pada tahu ya cara menangani pohon yang mengalami stres atau mungkin busuk akar. Nah, seperti itu. Nah, di sini kalau untuk pemula seperti saya yang kadang-kadang kebingungan ketika melihat pohonnya sudah mulai layu dan membusuk di bagian perakaran. Nah, contohnya teman saya ini, dia tidak mengambil tindakan apa-apa, dibiarin begitu saja dan akhirnya ya tambah parah. Nah, seperti itu. Nah, jadi kalau menurut saya ya ini kita hanya bisa berusaha ya. Nah, bukan berarti saya pintar menghidupkan pohon, bukan itu. Jadi di sini tuh kita hanya bisa berusaha, seperti yang kita tahu yang menentukan itu adalah yang Maha Kuasa yang di atas. Nah, seperti itu. Nah, jadi ini hanya suatu gambaran atau mungkin pengalaman yang saya alami, saya bagikan ke teman-teman. Nah, alangkah baiknya teman-teman hati-hati ketika melakukan penanaman awal. Nah, itu saja. Nah, jadi semoga bisa bermanfaat buat teman-teman pemula dengan adanya video ini. Jadi jangan takut berproses, jangan takut untuk menanam pohon. Jadi yang penting cara penanganannya seperti itu. Nah, jadi semangat terus berkarya seni bonsai. Salam BMC Bonsai Mania Channel.